Banyak-banyak berdoa saja ya semuanya. Siapa tahu malam hari ini adalah malam keberuntungan Anda yang ada di sini. Untuk mendapatkan paket umroh. Alhamdulillah. Kita akan foto bersama dulu, silakan Pak Jujun. Kita foto bersama dulu semuanya. Gus Asmi mohon berkenan, Cak Fandi mohon berkenan untuk mendampingi. Alhamdulillah, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat ya Pak ya, Teteh, Barakallah, Barakillah Teteh. Alhamdulillah, ada tambahan juga ternyata ya paket umrohnya dari Bupati Bandung, Pak Dadang hatur nuhun pisan. Iya, dan kita akan lanjutkan kembali untuk rangkaian acara pada malam hari ini, Mauidhoh Hasanah bersama Gus Kausar. Kang Cucun bersolawat. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Gus Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'da La hawla wa la quwata illa billah Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Segenap para kiai, para masyayikh, para alim, para ulama khususon khudama al-ma'ahid di Jawa Barat yang saya muliakan wa nakhussu bidzikri akhil karim khadima hadzal ma'had Mas Cucut dan keluarga besar pondok pesantren apa tadi Sa'adatud Darain, semua teman-teman, semua sahabat yang kebetulan bisa hadir malam hari ini. Ada Ketua DPW PKB Jawa Barat Mas Saipol Huda, ada Bapak Bupati, Bapak siapa semuanya? Pak Dadang. Pak Dadang, yang saya juga kaget ternyata bupatinya dari PKB. Ada, ya saya agak heran aja, kok ada kader PKB jadi bupati gitu. Kok ya jadi. Ya. Nanti tanpa diduga tahu-tahu ada kader PKB lagi malah jadi gubernur atau bahkan di atas itu. Nah, ada saudara kami putra Allah yarham Simbah Kiai Dimyati Rais Gus Alam, semua hadirin hadirat yang kami muliakan, khususnya yang mengajak kita malam hari ini bersolawat bersama Mas Asmi dan Cak Fandi. Moga-moga apa yang kita lakukan di Pondok Sa'adatud Darain pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak ke depan ya Gus, biar kelihatan. Enggak. Saya suka duduk, kayak pejabat itu loh. Sukanya duduk. Kalau sudah duduk jarang mau berdiri. Saya nggak ngerti sebetulnya mau ngomong apa, karena saya sudah dikagetkan oleh judul solawat malam hari ini, yakni Kang Cucun bersolawat. Kayak yang punya hak solawatan hanya Kang Cucun ya. Cuman saya agak tertarik dengan tulisan yang tadi diangkat oleh teman-teman yang hadir dari santri-santri Bandung. Ada tulisan tetap di jalur bahagia. Tadi mana yang angkat tadi itu? Ada kan? Nah,
tetap di jalur bahagia. Bagus itu. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diharuskan untuk terus bahagia. Dan cara bahagia kita adalah mensyukuri betapa luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan kita, menakdirkan kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab-kitab kita dikatakan malam yafrah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yara farahan abadiyah. Orang yang tidak bisa bahagia karena Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang bersifat abadi. Moga-moga kebahagiaan kita malam ini benar-benar menjadi kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Muhammadun zikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Bahwa kita semua ini memang diharuskan untuk terus membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan ruhani kita, untuk menghidupkan batiniah kita, sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya suka tadi lihat teman-teman kelihatan semangat, kelihatan militan. Saya di mana-mana selalu matur. Orang-orang yang banyak dosa kayak kita-kita ini, sampean itu dosanya banyak apa enggak? Super. Kita ini super banyak dosanya, apalagi yang duduk-duduk di panggung itu. Ya kayak kita ini dosanya luar biasa. Monggo Kiai, monggo Kiai. Super banyak dosanya karena banyak orang menganggap kita ini adalah orang yang berkualitas, orang yang baik, bahkan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat jauh sebetulnya. Lah orang-orang yang banyak dosa kayak kita ini penting untuk memperbanyak baca sholawat. Faman kana bimisli mudhniban wa muqassira fajahun nabi qad jabaran naqsa. Dalam kitab Kifayatul Adqiya dikatakan orang yang masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, santai saja, enggak apa-apa. Yang penting tolong diperbanyak baca sholawatnya untuk menambal semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka sering saya katakan, saya itu paling suka itu ada satu riwayat yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Sato. Ada ba'du salaf, ada kiai-kiai kuno, ulama-ulama kuno kita mengatakan wa hukiya am ba'di salaf annahu qala innali jaron musrifan ala nafsi. Saya ini punya tetangga yang sangat bermasalah. Saya ini punya tetangga yang zahirnya banyak sekali melakukan hal-hal buruk. Falamma mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Cuma ketika dia meninggal, maka saya bermimpi bertemu dengan dia. Dia itu sudah berada di surga, tempat yang paling aman, paling nyaman, paling selamat. Fakultu lahu bima nilta hadza. Ada beberapa kitab itu tulisannya bima nilta hadhil manzilah. Kamu kok bisa mendapatkan ampunan sampai kemudian bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia jawab, faqala li hadartu yauman majlisad dzikr. Suatu ketika saya ini mendatangi majelis zikir, ya mungkin kira-kira kayak begini inilah. Oh gini, saya tadi nggak begitu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Azmi. Mas Azmi mengatakan sebelum baca sholawat kamu semua harus menata niatnya untuk mengikhlaskan niat
dalam rangka membaca sholawat. Satu-satunya hal cara kita takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak perlu khusyuk, tidak perlu hudur, bahkan dicampuri niat-niat riya, tidak apa-apa, ya cuman sholawat ini. Oh iya, tidak apa-apa. Misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Syatibi beliau mengatakan dengan tegas bahwa orang yang membaca sholawat itu pasti diterima bacaannya, walau qasada riyaan, walaupun tujuannya adalah pamer, tujuannya adalah riya. Untuk sholawat itu pasti diterima. Dan wattafaqal ulama bidzalik, dan semua ulama sepakat akan itu. Makanya kemudian sering dibaca oleh nasid-nasid kayak Mas Fandi, kayak Mas Azmi, dibaca kan begini, sebetulnya redaksi kitabnya begini, inna jami'al a'mal itu minha al-maqbul wal mardud. Semua amal itu ada yang diterima, ada yang enggak. Illa sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali baca sholawat terhadap kanjeng Nabi, kecuali baca sholawat terhadap kanjeng Nabi. Kamu itu kalau namanya Nabi disebut, sebagai santri, sebagai orang NU yang semangat, kamu itu sudah dosanya banyak. Nabi disebut gak semangat. Karena apa? Fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu. Ini penting ini. Fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu. Semua bacaan sholawat kita terhadap kanjeng Nabi itu pasti diterima, bukan karena kita, tapi karena semata-mata memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ngomong kamu harus semangat? Karena begini, tadi aja itu kan belum ada terusannya. Ternyata orang yang banyak sekali kesalahannya itu bisa dimaafkan oleh Allah hanya gara-gara dia datang di satu majlis. Katakan malam inilah kita datang ke sini, kemudian fasami'tu muhaddisan yarwi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul man shalla 'alayya wa rafa'a sautah dakhalal jannah. Orang yang baca sholawat kepadaku kemudian mengeraskan suaranya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Aminnya yang tegas nggak apa-apa. Kayaknya Bawaslu sudah aman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini loh, wamin semua kayaknya. Iya. Lah. Saya tadi nyampe mana sampai lupa saya. Malah nyampe Bawaslu, bukan Bawaslu. Bukan. Fa rafa'a zautah wa rafa'tu zauti ma'ahu wa jami'ul umam. Kemudian karena dia ngomong itu, karena dia seorang kiai tadi itu ngomong, siapapun yang baca sholawat terhadap kanjeng Nabi, kemudian dia keraskan suaranya penuh semangat, pasti masuk surga. Maka saya mengikuti dia baca sholawat sekeras-kerasnya dan semua yang hadir. Fa ghufira lana fi dzalikal yaum. Dan di saat itu juga kemudian kita semua orang yang hadir di situ malam itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini penting nih, kamu harus semangat kalau baca sholawat itu. Kamu itu kalau lihat dangdut, kalau lihat siapa sekarang itu yang populer, misalnya Denny Caknan misalnya begitu, atau Happy Asmara atau siapalah, kamu boleh semangat, tapi kamu jangan kalah semangat ketika kedatangan Gus Azmi, Habib Syekh, kedatangan siapapun, yang semangat kamu. Karena begini, suatu ketika Dewi Aisyah itu lagi jahit, apa ya kalau bahasa